Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, mata pelajaran selanjutnya adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita melakukan pembacaan doa terlebih dahulu agar apa yang akan kita lakukan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, untuk pembacaan doa kali ini akan Ibu pimpin ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Ibu akan memeriksa daftar kehadiran dari kelas 8B hari ini. Apakah dari kelas 8B ada yang tidak hadir untuk hari ini? Hadir semua? Baik. Semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat semua. Masih semangat? Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan memeriksa kesiapan kalian untuk melakukan pembelajaran. Ibu lihat meja dan kursi, kemudian kebersihan dari kelas sudah sangat baik ya. Namun Ibu masih melihat masih terdapat beberapa siswa yang belum mengeluarkan buku dan belum mengeluarkan alat tulis di atas meja. Baik, disiapkan terlebih dahulu ya. Baik, setelah semuanya sudah siap, Ibu akan memulai pembelajaran. Apakah masih ada yang ingat pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai materi apa? Ya, Setia. Benar sekali. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai struktur dan juga kaidah kebahasaan dari teks berita. Ada yang masih ingat? Apa saja struktur dari teks berita? Ya, Putri. Benar sekali. Jadi struktur dari teks berita ini ada 4 ya, yaitu judul berita, kepala berita, tubuh berita, dan yang terakhir adalah ekor berita. Kemudian, apakah masih ada yang ingat ada berapa dan apa saja kaidah kebahasaan dari teks berita? Ya, Lulu. Mantap, betul. Jadi benar, kaidah kebahasaan dari teks berita itu ada 6 ya, yaitu kalimat langsung, bahasa baku, kemudian konjungsi bahwa, konjungsi temporal, kata kerja mental, dan fungsi keterangan tempat dan waktu. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah menyusun teks berita. Di mana dengan adanya kita mempelajari tentang teks berita ini, kita akan mendapatkan manfaat seperti kita dapat membedakan berita mana yang berita benar dan berita mana yang berita tidak benar. Sehingga pada hari ini kita akan belajar mengenai langkah-langkah menyusun teks berita. Tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian diharapkan dapat menyusun kerangka teks berita berdasarkan pada unsur-unsur dari teks berita, kemudian kalian juga diharapkan dapat menyusun teks berita dengan memperhatikan struktur dan juga kaidah kebahasaan dari teks berita. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai kompetensi dasar 4.2, yaitu menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan, kemudian secara tulis, dengan memperhatikan struktur, kaidah, dan juga aspek lisan. Baik, langsung saja kita beralih pada materi yang baru, yaitu tentang langkah-langkah menyusun teks berita. Di sini Ibu telah menyediakan media presentasi berupa salidia yang akan menampilkan materi mengenai langkah-langkah menyusun teks berita. Sehingga semua perhatian difokuskan hanya ke depan ya. Jadi, langkah-langkah menyusun teks berita ini terbagi menjadi 4 langkah. Langkah yang pertama adalah menentukan inti informasi, kemudian langkah yang kedua adalah menyusun kerangka berita, langkah yang ketiga mengembangkan kerangka tersebut, dan yang terakhir adalah menentukan judul berita. Yang pertama yaitu menentukan inti informasi. Jadi,
Informasi yang akan kita gunakan adalah informasi yang layak untuk diberitakan. Nah, informasi yang layak tersebut harus memenuhi beberapa kriteria atau syarat, yaitu berita yang faktual, aktual, dan juga fungsional. Kemudian, langkah yang kedua adalah menyusun kerangka berita. Jadi langkah yang kedua ini adalah menyusun kerangka berita. Apabila kita telah menentukan informasi yang bagaimana yang layak untuk dijadikan sebagai sebuah berita, maka selanjutnya adalah kita dapat menyusun kerangka dari suatu berita tersebut. Nah, untuk menyusun kerangka tersebut, kita dapat menentukannya dengan menggunakan unsur-unsur dari teks berita, yaitu unsur 5W plus 1H, atau dapat kita sebut dengan adik simba, yaitu unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian, langkah yang ketiga adalah mengembangkan kerangka. Jadi langkah selanjutnya adalah apabila kita telah menyusun kerangka-kerangka dari suatu berita, maka kita dapat mengembangkannya menjadi sebuah teks berita yang utuh. Untuk mengembangkan kerangka tersebut, kita dapat menggunakan atau kita dapat mempergunakan sebuah struktur dan juga kaidah-kaidah kebahasaan dalam suatu berita yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian langkah yang terakhir yaitu menentukan judul berita. Apabila kita telah mengembangkan menjadi suatu teks berita yang utuh, maka selanjutnya adalah kita menentukan judul berita yang akan kita gunakan. Jadi judul berita ini merupakan sebuah bagian yang sangat penting. Seperti yang telah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya, masih adakah yang ingat mengapa judul berita ini sangat penting? Ya, Ani? Benar sekali. Jadi judul berita ini mengapa sangat penting? Karena judul berita ini merupakan pokok yang memerinci isi bagian dari suatu berita. Sehingga dengan adanya judul berita ini dapat menarik perhatian dan rasa penasaran dari para pembaca untuk membaca berita yang telah kita buat. Kemudian untuk menentukan judul berita yang baik, kita dapat memperhatikan beberapa syarat seperti akurat, jelas, ringkas, kemudian memerinci isi bagian berita, kemudian menarik perhatian dari pembaca, dan juga tidak ambigu, tidak membingungkan, dan bermakna tunggal. Nah, itulah tadi langkah-langkah dari bagaimana kita dapat menyusun suatu teks berita. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan mengenai langkah-langkah menyusun teks berita yang telah Ibu jelaskan? Ya, Sekar? Baik, coba perhatikan semuanya. Tadi Sekar telah menanyakan aktual, faktual, dan juga fungsional seperti apa yang dimaksud dalam langkah yang pertama, yaitu menentukan inti informasi. Sangat bagus ya pertanyaannya dari Sekar. Jadi, beberapa syarat seperti faktual, aktual, dan juga fungsional, yaitu faktual, yaitu berita, informasi yang ada dalam suatu berita itu harus merupakan informasi yang benar, yaitu bukan merupakan isu-isu yang belum jelas terbuktikan. Kemudian aktual, yaitu informasi yang disajikan dalam suatu berita itu harus berita yang terbaru atau terkini, yaitu bukan berita lama dan juga bukan berita yang sudah diketahui oleh banyak orang. Kemudian fungsional dimaksud dalam hal ini yaitu dapat memberikan manfaat bagi orang lain, seperti memberikan motivasi dan juga memberikan pengetahuan baru yang ada di dalam informasi sekitar kita. Bagaimana Sekar? Apakah sudah dapat dipahami? Baik, kalau sudah dipahami. Selain Sekar, adakah yang ingin bertanya terkait dengan materi yang telah Ibu jelaskan? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan memberikan penugasan kepada kalian. Untuk penugasan ini akan Ibu berikan secara berkelompok lagi ya, dan kelompoknya masih sama seperti pada pertemuan sebelumnya, yaitu terdapat 4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, dan masing-masing kelompok tersebut memiliki 5 anggota. Untuk tugas kali ini, Ibu akan memberikan penugasan yaitu kalian dapat membuat dan menyusun teks berita
dengan langkah-langkah yang telah Ibu jelaskan pada materi hari ini. Jadi berawal dari bagaimana menentukan inti informasinya, kemudian menyusun kerangka beritanya, kemudian mengembangkan kerangkanya, dan juga menentukan judul beritanya. Nah, untuk kali ini berita yang digunakan adalah berita yang terkini ya, berita yang terjadi pada saat ini, yaitu berita yang terbaru. Untuk penugasan ini, akan Ibu berikan waktu selama 15 menit, yaitu kalian dapat memenuhi dua langkah pertama dulu ya, yaitu menentukan inti informasi, kemudian kalian dapat menyusun kerangka beritanya. Setelah kalian sudah selesai menyusun kerangka beritanya, masing-masing perwakilan dari kelompok akan maju mempresentasikan mengenai kerangka berita yang telah disusun. Jelas semuanya? Baik, boleh disilakan untuk mengerjakan tugasnya. Baik, waktu pengerjaannya sudah selesai. Bagaimana? Apakah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sudah selesai menyusun kerangka beritanya? Baik, kalau sudah selesai, perwakilan dari masing-masing kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu, kelompok 2, kelompok 3, dan yang terakhir adalah kelompok 4. Baik, terima kasih kepada perwakilan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 yang telah mempresentasikan hasil menyusun kerangka dari suatu berita yang akan kalian tulis. Beri tepuk tangan pada kita semua. Baik, Ibu telah menyimak kerangka yang telah kalian susun itu sudah sangat baik, yaitu memenuhi kriteria maupun syarat, yaitu unsur 5W plus 1H. Atau kita dapat menyebutnya dengan adiksi Mbak, yaitu unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan juga bagaimana. Kemudian untuk tahap selanjutnya, yaitu mengembangkan kerangka dan juga menentukan judul berita, dapat kalian kerjakan sebagai tugas kelompok di rumah ya. Karena mengingat waktu pembelajaran sebentar lagi sudah habis, Ibu akan memberikan tugas tersebut untuk menjadi tugas kelompok pekerjaan rumah. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan mempresentasikan tugas tersebut sebagai sebuah teks yang sudah utuh, yaitu sudah memenuhi beberapa langkah yang tersaji. Baik, jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini untuk tugas kelompok di rumah, yaitu dengan meneruskan langkah-langkah selanjutnya ya, yaitu mengembangkan kerangkanya dan juga menentukan judul beritanya. Baik, sampai di sini, adakah yang ingin ditanyakan terkait dengan pembelajaran yang telah kita lalui pada hari ini? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan bertanya kepada kalian, rangkuman apa atau hal apa saja yang kalian dapatkan terkait dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini? Ya, Ani? Benar sekali. Jadi kita telah mempelajari mengenai langkah-langkah dari menyusun teks berita, yaitu terdapat 4 langkah, menentukan inti informasi, kemudian menyusun kerangka beritanya, kemudian mengembangkan kerangkanya, dan juga menentukan judul beritanya. Kemudian, dalam pembelajaran yang telah kita lalui, hal apa saja yang kalian sukai dalam pembelajaran kali ini? Ya, Setia. Baik, jadi Setia pada hari ini menyukai pembelajaran, yaitu Setia dapat menyusun suatu teks berita. Benar sekali ya. Baik, adakah yang ditanyakan kembali terkait pembelajaran hari ini? Baik, kalau tidak ada, Ibu menganggap kalian sudah memahami ya mengenai bagaimana langkah-langkah menyusun dari teks berita. Jadi setelah kalian mempresentasikan teks berita yang utuh pada pertemuan berikutnya, kita akan melanjutkan materi mengenai penyuntingan teks berita. Jadi Ibu harapkan kalian dapat menyiapkan diri dengan baik ya terkait dengan materi yang akan kita lakukan pada pertemuan berikutnya. Baik, sebelum kita mengakhiri, marilah kita sama-sama melakukan pembacaan doa terlebih dahulu. Baik, pembacaan doa kali ini akan Ibu pimpin ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Baik, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.